Terima kasih semua yang sudah memberikan komen-komen dan juga yang udah nonton dan udah subscribe dari Valentino Jebret. Banyak yang ternyata baru tahu ada channel ini. Ada yang bilang karena konsisten kemarin makanya jadi subscribe. Ada yang dari Malaysia dan lain sebagainya. Dan tentu kalau yang baru bergabung, selamat bergabung di channel Valentino Jebret. Ini channel pribadinya gue di luar dari Jebret Media dan juga PB Ina. Nah, dari channel gue ini ada yang memang berhubungan dengan hasil-hasil dari pertandingan sepak bola. Ada yang berikan insight dari sisi regulasi dan ada juga yang dari soft skills dari kehidupan sehari-hari yang gue share ke kalian. Nah, kalau kalian mengikuti channel ini sudah tentu tahu kalau duduknya di sini maka nggak ada jauh-jauh hubungannya dengan regulasi. Kita tahu bahwa sebentar lagi Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan juga Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Kita tahu juga bahwa problem sebelumnya tentang rumput, kemarin juga Justin sudah ngonten, katanya rumputnya juga sudah siap. Gue baru dengar juga dari tim gue kalau kita juga akan diundang untuk melihat kesiapan dari segala fasilitas termasuk rumput yang ada di GBK. Nanti kita juga akan bikin vlog tentang itu. Dan juga tentunya yang sekarang rame adalah ketika orang membeli tiket, maka sebelumnya para calon pembeli tiket ini harus mendaftarkan diri dulu di Garuda ID namanya ya. Tentu ini berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan kenyamanan seperti yang dikatakan dari pihak PSSI. Khususnya kalau gue melihat, gue sendiri belum buat tapi gue lihat beberapa teman yang udah buat, ini hubungannya adalah dengan profile dari kita yang akan membeli tiket. Sehingga nanti tentu saja ketika ada hal-hal yang diperlukan tentang profile dari orang ini, maka bisa dicek secara database, termasuk apabila ternyata kecolongan ada supporter-supporter yang tidak memiliki tiket dan kemudian terdeteksi, maka ini juga bisa menjadi satu acuan untuk menertibkan apa yang terjadi dan terutama orang-orang yang terjadi yang ada di dalam stadion. Namun sebagai orang yang sekali lagi mungkin gue terlalu cerewet, gue terlalu concern dengan yang namanya safety regulations stadion dan kita tidak ingin terulang kejadian-kejadian yang menyedihkan dan tragis di dalam dunia sepak bola kita, tentu gue harus terus menyuarakan ini. Jadi apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh PSSI. Gue juga mendengar bahwa sudah berkoordinasi juga dengan pihak keamanan dan juga yang untuk mengendalikan dan mengelola crowd dari supporter yang akan hadir nanti sudah ada IO yang memang secara profesional ini terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Gua belum tahu apakah penyelenggara ataupun juga IO seperti ini sekarang di Indonesia sudah tersertifikasi atau belum, karena tentu ini ada klasifikasinya juga ya. IO khusus untuk pertandingan olahraga, IO untuk misalnya penyelenggaraan musik, IO untuk seminar, IO untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Biasanya kan klasifikasinya berbeda-beda, tapi gue belum tahu tentang itu. Tapi yang jelas di konten episode kali ini gue mau mengambil dari regulasi yang ada di dalam FIFA ya. Di sini dikatakan bahwa Infantino udah mengatakan bahwa keselamatan orang yang datang dan pergi di stadion ini menjadi concern yang utama, khususnya persiapan di Piala Dunia 2026. Dan ini mengacu ke Stadium Guidelines Overview. Gue ngambil dari situ aja dulu bahwa di chapter 5 ada hal-hal yang harus diperlukan dan ini juga tentu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika seperti Indonesia menghadapi Jepang dan juga Arab yang gue dengar per hari ini syuting saja untuk menghadapi Jepang sudah sold out. Artinya lebih dari 70.000 orang akan berada di situ yang masuk. Belum lagi yang di luar yang mungkin tidak memiliki tiket, belum lagi di luar yang kadang-kadang juga kita lihat bisa mengadakan nonton bareng di sekitar ring dari GBK. Ini tentu juga hal yang harus diperhitungkan dalam sisi keselamatan karena ketika nanti masuk dan keluar itu tentu jadinya akan menambah kapasitas dari jumlah manusia yang berkumpul di situ. Hal yang pertama adalah tentang perimeter atau tentang jarak. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa jarak yang juga harus selalu diperhitungkan dan diatur adalah di area stadion dan zonanya. Makanya itu yang gue bilang bahwa di dalam stadion areanya dan juga di zona-zona yang ada di saat orang akan masuk dan duduk itu menjadi bagian yang harus diperhatikan dan sudah diatur dalam regulasinya. Termasuk juga zona di mana
kalau dalam regulasi ini dibagi lagi menjadi satu adalah public zone atau zona publik. Berarti bukan melulu yang ada di dalam stadion, tetapi di luar stadion pun mana yang memang zona ini boleh dipadati oleh orang-orang atau secara publik. Baru kemudian juga ada outer perimeter, yaitu orang-orang yang memiliki akses untuk bisa berada di perimeter tersebut, seperti yang memiliki akreditasi, yang memegang match ticket, dan juga beberapa orang-orang khusus yang memang diperkenankan untuk berada di situ juga. Kemudian juga ada namanya inner perimeter. Di sini ada titik di mana setelah melewati pemeriksaan tiket itu sudah masuk ke dalam inner perimeter, sehingga tentu ini yang menjadi hal-hal yang juga harus diperhatikan. Di dalam perimeter ini juga dibagi lagi secara detail dalam regulasi ini, tapi gue tidak akan membahas itu secara detail sekarang. Tetapi yang jelas secara regulasi ini harus benar-benar dikontrol dan dicek. Belum lagi yaitu exit points. Ini adalah bagian juga yang terpenting selain adalah saat masuk. Exit points ini tentu harus dipersiapkan, baik yang memang didedikasikan untuk keluar maupun didedikasikan ketika ada kejadian darurat terjadi, sehingga ada pintu yang rusak, ada kejadian yang membuat orang secara beramai-ramai harus segera keluar stadion, itu harus di checklist juga untuk dipersiapkan. Kemudian juga akses dan juga parkir untuk tim, technical staff dan juga tamu-tamunya, untuk match officials, untuk VVIP dan VIP, emergency services, maintenance staff, stadium organization staff, broadcast and media, parkir untuk penonton, commercial partners dan juga suppliers. Ini harus dipersiapkan di dalam satu pertandingan, apalagi yang tendensinya stadionnya akan full dan ada kemungkinan resiko di sana. Kemudian juga akreditasi harus benar-benar dipergunakan dengan tepat, sehingga hal-hal yang seperti kita tahu, kecolongan, kemudian nitip akreditasi orang, pemalsuan akreditasi dan lain sebagainya, itu tidak terjadi lagi. Dan space untuk orang-orang yang memegang akreditasi juga harus disiapkan, mulai dari receptions, waiting area, area untuk foto ataupun juga dengan backdrop, kemudian juga administration area untuk staff-staff yang memproses aplikasi untuk akreditasi tersebut. Ini harus sudah dipersiapkan sehingga tidak kecolongan di situ. Lalu kemudian ada yang namanya tempat duduk dan tempat berdiri. Yang gue dengar sekarang kan dan yang gue tahu di GBK sudah tidak ada lagi area berdiri. Semuanya harus dalam posisi di tempat duduknya. Dan ini juga harus benar-benar dipersiapkan. Apabila memang kursinya sudah dengan nomor kursi, maka harus dipastikan bahwa yang menggunakan, yang duduk di kursi tersebut adalah orang-orang yang memegang dan memiliki hak untuk duduk di situ. Ini kadang-kadang juga kecolongan, bahkan di luar negeri gue juga suka melihat ada orang-orang yang secara paksa meminta untuk duduk di tempat yang bukan dia sebenarnya duduk, di tempat yang lebih enak untuk dilihat pertandingannya, tapi sebenarnya itu bukan tempat duduk dia. Dan ini diperlukan satu perlakuan yang tepat dari steward dan dari teman-teman yang melayani secara hospitality di sana. Lalu kemudian ada namanya penanganan disesuaikan dengan dimensi dari stadionnya dan juga sekitar stadionnya, karena dengan dimensi yang berbeda antara satu stadion dengan stadion yang lain akan beda penanganan untuk crowd controlnya. Ini sesuatu yang baru ya, tapi sekali lagi nanti kita akan bahas mungkin di lain kesempatan. Nah, yang paling gua concern adalah 5.4 tentang safety and security. Di sini disampaikan bahwa safety and security yang pertama yang jelas harus ada fire safety. Persiapan ketika akan ataupun juga misalnya akan ada kebakaran, perlu peralatan yang mumpuni, yang tepat dan juga disertai dengan alat pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran beserta anggotanya yang sesuai dengan aturan. Harus ada alat pendeteksi dan juga peringatan apabila kemungkinan akan terjadi hal seperti itu. Dan sistem ini harus dibedakan ketika tidak dalam match day dan ketika
match day. Match day pun juga match day yang punya risiko tinggi dan match day yang tidak punya risiko tinggi. Ini berkaitan dengan perlengkapan-perlengkapan untuk memadamkan kebakaran. Kemudian yang harus diperhatikan juga dan harus diceklis adalah emergency evacuations. Bagaimana cara untuk dapat mengevakuasi puluhan ribu supporter dalam keadaan darurat dan seketika untuk bisa dapat keluar dan dapat diselamatkan dari stadion. Ini dikatakan bahwa harus bisa mengeluarkan secara darurat paling tidak 30 menit paling lama untuk bisa semuanya bisa keluar ke sana. Kemudian adanya tangga yang terbuka sehingga bisa pergi atau menghindari dari api tersebut. Lalu kemudian juga dari sisi pengamanan yang ada di lapangan itu sendiri, bagaimana mengevakuasi ketika terjadi bahaya kebakaran seperti itu. Lalu juga evakuasi yang harus disiapkan bukan hanya untuk teman-teman yang dalam keadaan sehat, tetapi juga teman-teman yang punya disabilitas dan juga penonton-penonton yang memiliki keterbatasan dalam bergerak. Mengevakuasinya juga harus dilakukan secara khusus dan dipersiapkan. Lalu ini juga berkaitan dengan security adalah venue operation center atau control room, di mana disinilah semuanya dapat terlihat untuk dianalisa, untuk dicek secara real time dan untuk dimonitor dan dikontrol baik yang terjadi dari supporter maupun juga dari fasilitas. Semuanya harus dapat dilihat di venue operation center. Fungsinya adalah untuk bisa mengamankan keadaan stadion dan juga membantu security management dengan monitor yang dilakukan dari control room. Kemudian mengkoordinasikan respon-respon dari insiden yang ada untuk memberikan arahan dari control room melakukan apa. Kemudian juga menyiapkan jika diperlukan fasilitas untuk memonitor dari pelayanan-pelayanan emergensi. Lalu juga memonitor public order dan juga tentunya dapat assisting other stadium management functions in staging the match. Jadi juga dapat bahkan membantu dan juga melihat dalam keadaan-keadaan yang bukan hanya ada di dalam stadion ini. Dan ini hal yang menurut gua harus diperhatikan juga dari stadion nanti di mana kita akan bertanding. Selain itu juga di dalam control room itu harus memiliki electronic video screen control system. Yang tadi gua katakan gunanya tentu bisa mengontrol semua. Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa dilihat, ditambah lagi adanya CCTV yang sesuai dengan besarnya stadion dan banyaknya penonton sehingga semuanya bisa terdetek, semuanya dapat terlihat. Apa saja yang harus di-cover oleh CCTV? Yaitu semua pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian juga dapat melihat apa yang terjadi di dalam lapangan stadion tersebut. Kemudian dapat melihat dari sisi akomodasi supporter yang ada di dalam stadion. Dapat melihat semua tangga. Dapat melihat area refreshment, dapat melihat area broadcast dari media dan televisi, dapat melihat tempat mengantarkan dan menjemput pemain-pemain sepak bola dan official, dapat melihat akses menuju masuk ke dalam dressing rooms atau kamar ganti, dan juga dapat melihat posisi pemain-pemain yang akan siap menuju lapangan pertandingan dan fasilitas-fasilitas kunci lain yang harus bisa dilihat dengan CCTV tersebut. Lalu kemudian juga building management system. Harus ada koordinasi bagaimana denah, bagaimana posisi dari masing-masing ruangan yang ada di dalam fasilitas stadion tersebut. Kemudian juga dari sisi medical atau tim kesehatan harus memiliki tim kesehatan yang sesuai dengan regulasi dan peralatan kesehatan yang dimiliki. Kemudian juga harus siap dengan
fasilitas kesehatan untuk para supporter. Kemudian juga ada yang namanya ruangan medis untuk memberikan pertolongan pertama. Harus ada ambulans, akses masuk keluarnya harus yang paling mudah. Tidak boleh ditinggalkan juga, kuncinya nggak boleh ketinggalan. Sehingga ada yang hal-hal yang tidak diinginkan bisa cepat terjadi. Dan juga tempat di mana para supporter bisa berkumpul dulu ketika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan emergensi. Begitupun juga fasilitas dari keamanan, baik itu keamanan secara kepolisian yang berada di perimeter yang sudah ditentukan, dan juga keamanan dari para volunteer atau tim dari panitia penyelenggara pertandingan. Itu adalah poin-poin yang ternyata diatur di dalam regulasi FIFA, sehingga resiko yang terjadi itu bisa benar-benar minim. Sehingga ketika resiko itu pun bisa terjadi, bisa di cross check apakah ada yang miss atau tidak. Kalau misalnya tidak ada yang miss, berarti ini kan benar-benar kejadian yang memang di luar kuasa, di luar perkiraan. Sehingga mungkin nanti diperlukan lagi satu aturan-aturan lagi yang bisa menyempurnakan hal tersebut. Lalu kemudian harus ada signage atau penanda di setiap stadion yang jelas untuk semua area. Ditambah lagi yang tadi technical systems dan services, jadi harus memiliki level di mana sistem-sistem secara teknis dan juga pelayanan secara teknis ini harus sesuai dengan standar yang ada. Information technology, secara teknologi yang diperlukan di stadion juga harus di checklist, sehingga ketika terjadi apa-apa, misalnya katakanlah genset, ya harus secara automatically bisa dipergunakan. Bermasalah dengan lampu dan juga lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menurut gue harus gue share di insight gue kali ini, karena sudah sedetail itu sebenarnya FIFA memberikan aturan dalam regulasi. Oke, ada kata-kata di mana kita nggak bisa ngikutin semua yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju dan lain sebagainya. Tetapi menurut gue, karena ini adalah international match, partai kualifikasi Piala Dunia, yang main adalah timnas di stadion yang tidak digunakan oleh klub secara reguler, stadion yang menjadi acuan terbaik di Indonesia, ya menurut gue semua aturan ini harus bisa dipenuhi di GBK ini. Sehingga ketika di GBK ini sudah mampu memenuhi persyaratan itu semua, tinggal kemudian bagaimana diadaptasi dan diaplikasikan ke stadion-stadion lainnya. Apabila dengan pertandingan sebesar ini, dengan kapasitas yang pasti full, dan sekarang sudah jelas yang Jepang ini full, tapi tidak memenuhi checklist ini, sekali lagi kita berarti harus bersiap diri untuk menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, banyak sekali lagi gue ngomong kali ini ya, tidak ada satu nyawa pun yang sebanding dengan kemenangan atau kekalahan dalam satu pertandingan. Kita harus datang dan pulang mudah-mudahan dengan selamat, apapun itu hasil yang terjadi. Dan sekali lagi dari sini juga kita bisa pertimbangkan apabila memang mengadakan nonton bareng di sekitar stadion, berapa jarak yang harus diberikan, kemudian berapa banyak kapasitas yang diperbolehkan, karena itu masih masuk dalam ruang lingkup perimeter tadi. Ya pengalaman gue udah nonton Piala Eropa di Perancis, Piala Dunia di Rusia, dan Piala Dunia di Qatar. Terutama di Piala Dunia ya Piala Eropa juga sama sih. Level-level tinggi ini memang perimeternya jauh. Bahkan kadang kita merasa kok ini jalanannya jauh banget gitu. Ada yang bahkan memberikan fasilitas shuttle untuk bisa akses dari kita turun, drop off menuju ke dalam. Dan biasanya udah melekat dengan transportasi umum, misalnya metro atau MRT dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang gue selama ini sudah bisa sempat lihat sih di GBK, ketika perimeter yang biasa dipakai jogging tuh udah diamankan, terus kemudian bisa keluar dengan tertib ke area luar, dan kita sekarang punya MRT dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan bisa terus diterapkan. Dan yang gue amazed di luar itu adalah dengan kapasitas yang segitu banyak,
proses untuk setelah pertandingan tuh memang benar-benar cepat untuk kemudian area perimeter yang harus kosong di sekitar stadion itu benar-benar kosong. Ini kadang-kadang yang di sini masih belum menurut gue, sehingga akhirnya masih banyak yang ngumpul-ngumpul, yang apa dan sebagainya. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan. Terutama tadi juga kita udah dengar control room itu penting sekali ketika melihat ada gelagat yang bisa memungkinkan insiden atau ada gelagat yang menimbulkan satu emergency situations, apa yang harus dilakukan. Terutama ketika berhubungan dengan manusia misalnya. Dari sisi steward, dari sisi juga pengamanan, apa yang harus dilakukan itu harus tepat. Kemudian apabila ada yang terjadi secara fasilitas, apa yang harus dilakukan? Apabila terjadi satu hal-hal yang berhubungan dengan teknis, apa yang harus dilakukan? Nah ini menurut gue penting untuk gue sampaikan, dan gue gak akan berhenti menyuarakan tentang hal ini. Dan sekali lagi apa yang gue sampaikan ini juga termasuk apresiasi gue sekarang sudah mulai ada satu keputusan dan juga ada satu hal yang sekarang dilakukan untuk isu tentang pengamanan yang ada di dalam stadion, berkaca dari pertandingan sebelumnya yang katanya hampir 10.000 bahkan bisa kecolongan orang masuk sehingga membuat orang tidak nyaman. Mereka berdiri, mereka merokok, mereka malah lebih galak dari yang punya tiket. Nah, tapi bukan sekedar itu aja, tetapi tentu saja ketika terjadi benturan, ketika terjadi overload dari penonton, apa yang harus dilakukan? Mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan lancar secara penyelenggaraan melawan Jepang, melawan Arab. Jadilah supporter yang memberikan support kepada timnas kita, bukan justru yang merugikan. Kalau hasil, kita serahkan itu semua kepada seluruh pemain dan official dan juga pelatih. Kita berikan dukungan kita berikan doa kita untuk tim nasional Indonesia. Jangan lupa live reactions juga di Jebret Media TV bersama dengan Kemenpora di tanggal 15 dan juga di tanggal 18 ya. Di tanggal 19 juga live reactions Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Thank you semuanya. Kalau menurut kalian ini berguna, bermanfaat atau bahkan tidak, silakan kalian tulis di kolom komen. Ada masukan, ada insight, silakan tulis kolom komen. Kalian bisa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman lain yang mungkin juga belum mengetahui ada channel Valentino Jebret. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.